Untuk silinder dan piston saya gunakan dari video pembuatan piston kemarin Pak. Buat yang belum nonton silahkan cek di atas ini atau di description, biar saya gak perlu lagi jelasin caranya gimana. Anggap saja silinder ini masih utuh dan gak ada lubang seperti ini. Yang saya gunakan ya memang silinder bekas. Kemudian kita tutup ujung silinder ini menggunakan kayu bulat. Lalu kita lubangi kayu tersebut pas di tengah-tengah bulatan. Setelah dibuat lubang, kita kupas salah satu ujung kayu tersebut dengan posisi memiring. Setelah itu kita buat lagi kayu yang mana satu ujung bulatannya sama dengan bulatan yang ini. Tapi satu ujungnya lagi kita buat agak gedean. Dan kita lubangi juga. Cuman di atas lubang tengah ini kita buat lubang juga. Untuk ujung yang ini sama dikupas juga Pak. Tapi kupasan tersebut harus sama. Dalam artian ketika disandingkan dua kayu tersebut akan membentuk letter L. Kemudian kita siapkan potongan kaleng bulat yang sesuai dengan bulatan ujung kayu ini. Sebenarnya bentuk kotak juga bisa Pak, tapi di sini saya sesuaikan saja dengan kayu. Karena kayunya bulat, maka kalengnya saya buat bulat juga. Usahakan potongan kaleng ini permukaannya benar-benar rata. Dalam artian rata tuh tidak ada kentup-kentup kecil. Lalu kita buat lubang pada kaleng tersebut yang sesuai dengan lubang kayu. Untuk melubangi saya gunakan bor mesin karena memang kalengnya agak tebal. Atau kalau enggak bisa gunakan juga kaleng plat yang mana tidak perlu menggunakan bor untuk melubangi. Kemudian kita siapkan lagi potongan kaleng yang memanjang. Untuk ukuran panjangnya harus melebihi panjang kaleng bulat ini. Dan untuk lebarnya usahakan ketika potongan kaleng ini ditempel pada lubang tengah, ini bisa menutupinya Pak. Dan sama Bang, kita buatkan lubang juga pada kaleng memanjang ini yang sesuai dengan lubang di kaleng bulat. Tapi kita tambahkan satu lubang lagi di bagian ujung bawah kaleng. Berarti jadi 3 lubang ya Bang. Setelah itu kita pasangkan saja kaleng bulat tersebut pada ujung kayunya. Usahakan lubangnya benar-benar pas karena di bagian lubang atasnya akan dipasangi baut. Kemudian kita tempel dan pasangkan potongan kaleng memanjang dengan kaleng bulat tersebut menggunakan baut. Sebenarnya ketika memasang baut lebih bagus menggunakan spring atau per. Tapi karena tidak ada jadi saya gak pakai. Usahakan ketika kaleng ini digoyang-goyang itu tidak kesat dan juga benar-benar rapat antara dua permukaan pinggiran kaleng, tidak ada udara yang keluar. Itulah alasan kenapa permukaannya harus benar-benar rata agar ketika digoyang kaleng tersebut rapat tapi licin. Dan juga pada lubang tengah ini kita pasangi kayu yang mana kayu tersebut sudah dipasangi pipa kecil. Untuk menempelkannya lebih bagus menggunakan lem plastik steel. Selanjutnya kita buat 2 poros engkol dan juga 2 kawat penahan, sekaligus membuat kayu dudukannya. Untuk settingan 2 poros engkol tersebut seperti biasa, yaitu menggunakan letak letter L. Lalu kita buat engkol katup, siapkan saja 1 batang kawat, yang mana salah satu ujungnya dibuatkan lubang kecil.
Kemudian kita set dulu pada kayu hamparan. Masukkan 2 engkol ke tiap porosnya. Lalu masukkan 2 kawat penahan ini di tiap ujungnya. Setelah itu tinggal tancapkan pada kayu, yang mana tiap ujung kayu tersebut sudah dilubangi satu persatu. Lanjut kita siapkan kayu untuk dudukan silinder piston. Usahakan gerakan bolak-baliknya piston tidak menabrak penutup silindernya. Nah, untuk cara men-setting engkol katupnya seperti ini. Pertama, kita gulir saja poros engkolnya sampai menghadap ke posisi kanan. Kemudian lubang tengah pada kaleng yang panjang geser sampai benar-benar pas di tengah lubang kaleng yang bulat. Lepas itu kita pasang lekukan kawat untuk mengaitkan pada lubang bawah. Nah, jadi pipa kecil ini adalah untuk kita pasangi selang. Usahakan selangnya jangan memiliki sifat keras, tapi biasanya walaupun agak keras ketika terkena uap panas akan jadi lembek juga, karena selang tersebut akan mengikuti gerakan bolak-balik goyangan kalengnya.